ada Cak Bimo. Selamat datang di Gedung Observasi Stasiun Meteorologi Juanda, Sidoarjo. Selanjutnya, saya akan mengarahkan kita semua jalan-jalan di Taman Alat untuk melihat alat-alat yang ada di Gedung Observasi ini. Mari! Ini panas ya, sebagaimana kita selalu merasakan peralihan dari musim kemarau ke musim penghujan seperti ini. Selalu hawanya berubah dari lebih dingin di musim kemarau menjadi lebih panas, lebih gerah di musim peralihan menuju musim penghujan. Ini karena kalau menuju musim penghujan itu awannya jadi lebih banyak. Jadi ada energi panas laten yang dilepaskan pada saat pertumbuhan awan, itu akibatnya. Nah, sekarang kita melihat suhu nih ya, suhunya berapa ya? Nah, ini namanya sangkar meteorologi. Jadi di dalamnya ini ada 4 termometer. Termometer bola kering, bola basah, ada termometer maksimum dan minimum. Nah, kalau yang ini untuk temperatur yang paling panas dalam satu hari. Ya, kalau yang ini kita untuk mengetahui suhu udara yang paling rendah dalam satu hari. Sekarang kita mau baca nih termometer bola kering. Jadi kita harus tahu suhunya berapa sih saat ini. Oke. Dari termometer ini suhunya sekarang 33,1 derajat Celcius. Ya, ini bola kering, suhu kita saat ini bola basah. Nah, sekarang suhu bola basahnya 24,8. Ini fungsinya untuk mengetahui kelembaban udara gitu. Kalau yang ini kita bacanya setiap jam 7 malam, kalau yang ini setiap jam 7 pagi. Cukup 1 kali aja setiap harinya. Ya, udah. Oke. Selanjutnya, kalau di sini kita harus lihat yang namanya visibility. Visibility itu jarak pandang mendatar dari masing-masing runway. Jadi ini runway 28, ini runway 10. Jadi kita harus melihat ke segala arah dan mengetahui seberapa jauh jangkauan penglihatannya. Kalau saat ini karena cuacanya cerah, jadi visibility-nya lebih dari 10 km. Gitu. Kemudian setelah itu kita harus melihat lagi awan-awannya, apakah ada awan-awan yang berbahaya bagi penerbangan, begitu. Setelah itu, di sini ada alat. Nah, ini ada alat satu, namanya penakar hujan. Jadi di Taman Alat ini ada 3 penakar hujan. Ini penakar hujan observasi namanya. Penakar hujan typing bucket dan penakar hujan Hellman. Ketiganya fungsinya sama-sama untuk menakar hujan, hanya beda cara membacanya saja. Gitu. Jadi kalau misalkan musim hujan, kan kita suka lihat tuh ada curah hujan 10 mm dalam sehari. Itu kita dapatnya dari sini. Jadi kalau misalkan hujan, airnya masuk tadi kan di sana ke dalam sini. Kemudian dalam 3 jam kita akan ukur dengan gelas ukur ya. Kita akan ukur, dibuka kerannya, dan kita menampungnya gitu dengan gelas ukur, kemudian mengukurnya. Dari situ kita mengetahui hujannya seberapa banyak gitu. Ini kalau curah hujan observasi. Ya, ada yang otomatis namanya curah hujan typing bucket. Jadi ini datanya otomatis muncul di suatu monitor atau display, ada PC-nya sendiri. Kemudian ini juga penakar hujan namanya Hellman, tetapi kita cara bacanya dengan membaca pias. Nah, seperti ini bentuknya, pias. Ya, kalau yang biasa dilaporkan itu biasanya penakar hujan observasi. Ini semua datanya tidak jauh berbeda, hampir sama. Kalaupun ada perbedaan, itu masih representatif lah satu sama lain. Ini hanya untuk komparasi data apabila salah satu alat rusak begitu. Oke. Kemudian alat yang ini seperti bola-bola kristal, ini namanya Campbell Stock.
Campbell-Stock. Jadi dia digunakan untuk mengetahui durasi penyinaran matahari. Jadi kalau terik seperti ini, dia akan membakar pias. Ini ada kertas di sini. Seperti percobaan yang pakai loop untuk membakar kertas. Nah, ini mirip-mirip seperti itu. Cuman alat ini sudah ada perhitungannya sendiri. Jadi dia bisa mengetahui durasi penyinaran bisa sampai 1 jam, 2 jam, 3 jam gitu. Sudah ada pias khususnya. Pias khusus ya ini ya, ada garis-garisnya. Jadi dari sini ke sini itu 1 jam gitu. Ini namanya Campbell-Stock. Oke. Ini kalau kita masukin tangan kita ke sini, kelihatan ya ada sinarnya, itu bisa terbakar. Jadi kita harus hati-hati saat pengamatan agar tidak menutupi sinar matahari yang ini. Kelihatan piasnya terbakar. Oke. Kemudian kita punya alat HV sampler. Alat ini untuk mengetahui kualitas udara. Jadi saat ini mati karena dia hanya dipasang setiap 6 hari sekali. Jadi kita masukkan pias di sini. Misal masukkan pias kertas putih di sini, ditaruh di atas ini dalam 6 hari sekali, kemudian ditutup. Oke. Lalu kita menyalakan mesinnya. Sini ada alatnya. Ya. Kalau dinyalakan mesinnya, lalu dibiarkan, misalkan dihidupkan seperti ini. Ya. Kemudian setelah 24 jam dimatikan kembali dan diangkat piasnya. Kemudian pias yang tadi, kertas putih yang tadi kita letakkan di sini diangkat. Nah, setelah 24 jam biasanya kertas putih itu jadi hitam sekali. Nah, fungsinya untuk mengetahui kualitas udara yang kita hirup sehari-hari gitu. Nanti akan dikirimkan ke Departemen Kualitas Udara, jadi mereka yang akan mengolahnya. Kemudian ini namanya panci penguapan. Jadi panci penguapan ini untuk mengukur besarnya penguapan dalam 1 hari. Kita akan ukur tinggi dari air. Ya, jadi ini pancinya diisi air, kemudian kita lihat tingginya diukur. Tinggi hari ini dikurangi dengan tinggi hari kemarin. Nah, selisihnya itulah besarnya penguapan udara dalam 1 hari. Penguapan udara ini sendiri dipengaruhi oleh penyinaran matahari, teriknya matahari, dan angin, kecepatan angin yang bertiup gitu. Semakin besar kecepatannya, semakin terik mataharinya, semakin besar penguapannya. Nah, selanjutnya kita kembali ke dalam untuk mengolah data-data yang telah kita ambil tadi, gitu ya. Mari ikuti saya. Tadi sempat tanya sama saya, penasaran soal awan ya. Kalau masyarakat itu biasanya taunya ada satu jenis awan yang dibilang katanya rajanya segala awan. Jadi namanya awan cumulonimbus ya. Dari anak kecil sampai orang tua biasanya tahu awan ini. Nah, saya akan jelaskan sedikit mengenai awan cumulonimbus dan bahayanya dalam dunia penerbangan. Jadi ini satelit saat ini ya. Nah, warna yang menuju ke merah ini menunjukkan awan dengan temperatur yang paling dingin ya, merah ini. Biasanya awan-awan cumulonimbus di lapisan atasnya itu adalah es dan temperaturnya akan lebih dingin dari awan-awan yang lain gitu. Nah, daerah-daerah yang merah seperti ini, orange berwarna, diindikasikan terdapat awan cumulonimbus di sana. Ya, ini gitu ya. Cara membaca satelit. Kemudian bentuk awan cumulonimbus ini seperti ini. Dia awannya besar, tinggi, mencapai puluhan ribu feet, dan biasanya di bagian atasnya terdapat anvil. Ya. Di dasar awannya biasanya terdiri dari titik-titik air, jadi uap air.
Jadi awan cumulonimbus itu kita ibaratkan seperti sepotong kue di angkasa yang terdiri dari 3 lapisan. Jadi lapisan bawahnya terdapat air, ya, air hujan yang apabila turun itu menjadi hujan, ya, air hujan. Di bagian tengahnya, di lapisan tengahnya itu adalah air bercampur dengan es. Kemudian di bagian atasnya itu adalah es gitu. Jadi di dalam awan cumulonimbus itu sendiri tidak diam, ya. Jadi dia ada sirkulasi updraft dan downdraft. Nah, yang ditakuti oleh pesawat terbang adalah apabila mereka terjebak masuk ke dalam awan cumulonimbus, mereka akan terbawa arus updraft dan downdraft itu sendiri, dan hal itu sangat berbahaya bagi pesawat terbang karena bisa meledakkan pesawat atau minimal menjatuhkannya karena melalui guncangan yang sangat hebat gitu. Di dalam sirkulasi air dan es di dalam awan itu akan terjadi gesekan air dan es itu akan membentuk muatan listrik yang kemudian akan menjadi petir. Nah, jadi kenapa awan cumulonimbus itu disebut sebagai rajanya awan? Karena dia paling besar dan di dalam awan tersebut banyak sekali terjadi fenomena yang dapat mengakibatkan cuaca buruk. Sebut saja puting beliung, petir, angin kencang, dan sebagainya. Ini karena kalau menuju musim penghujan itu awannya jadi lebih banyak. Jadi ada energi panas laten yang dilepaskan pada saat pertumbuhan awan, itu akibatnya. Nah, sekarang kita melihat suhu nih ya, suhunya berapa ya? Nah, ini namanya sangkar meteorologi. Jadi di dalamnya ini ada 4 termometer. Satu termometer bola kering, bola basah, ada termometer maksimum dan minimum. Nah, kalau yang ini untuk temperatur yang paling panas dalam satu hari. Nah, kalau yang ini kita untuk mengetahui suhu udara yang paling rendah dalam satu hari. Sekarang kita mau baca nih termometer bola kering. Jadi kita harus tahu suhunya berapa sih saat ini. Dari termometer ini suhunya sekarang 33,1 derajat Celcius. Nah, ini bola kering, suhu kita saat ini bola basah. Nah, sekarang suhu bola basahnya 24,8. Ini fungsinya untuk mengetahui kelembapan udara. Gitu. Kalau yang ini kita bacanya setiap jam 7 malam, kalau yang ini setiap jam 7 pagi. Cukup 1 kali aja setiap harinya. Ya udah. Selanjutnya, kalau di sini kita harus lihat yang tanggal hari ini, tanggal 7 Oktober jam 5 UTC. Ini adalah anginnya 100 derajat arahnya, kecepatannya 13 knot. Oke, kemudian visibility 9999, artinya visibility sekarang sedang bagus, di atas 10 kilo ya. Kemudian view 020, ini adalah perawanan. Jadi kondisi awan saat ini ada awan rendah, jumlahnya 1 hingga 2 oktav, jadi sedikit, view itu sedikit, dengan ketinggian 2000 feet. Temperatur saat ini 33, seperti yang tadi kita sudah ukur. Ini adalah titik embun 20 derajat Celcius. Titik embun itu adalah suhu pada saat udara berkondensasi menjadi awan. Nah, jadi karena kita semakin ke atas, suhunya akan semakin rendah. Jadi pada saat suhu di atas mencapai suhu 20 derajat Celcius, disitulah awan-awan terbentuk. Kemudian ini tekanan udara, kita bisa lihat 1007 milibar.
NOSIG adalah tanda tidak ada cuaca signifikan dan tidak ada perubahan signifikan dalam 1 hingga 2 jam ke depan. Informasi ini kami berikan kepada Airnav untuk disampaikan kepada pilot-pilot. Demikian yang bisa saya berikan di Stasiun Meteorologi Juanda, Sidoarjo. Selanjutnya silahkan melihat-lihat Stasiun Geofisika Tretes dan kegiatan yang ada di sana. Terima kasih. Hujan, ini penakar hujan observasi namanya. Itu penakar hujan typing bucket dan penakar hujan Helman. Ketiganya fungsinya sama-sama untuk menakar Stasiun Geofisika Pasuruan. Akan kami perkenalkan beberapa alat yang ada di sini untuk sistem monitoring gempa bumi di Jawa Timur khususnya. Berikut kami sampaikan untuk peralatan sistem monitoring. Nah, di sini adalah letak sensor yang ada di Jawa Timur yang ada warna hijau, kuning maupun hijau muda. Ini adalah sensor-sensor yang ada di Jawa Timur. Nah, ini adalah untuk analisis sistem. Jadi kalau ada event gempa di sini akan termonitor sensor mana saja yang mencatat. Kemudian di sini dianalisis. Nah, dalam analisis itu ada real time. Real time adalah getaran yang kita terima secara real time dari beberapa stasiun yang sudah ditampilkan tadi. Kemudian dari hasil analisa akan mendapat epicenter. Epicenternya terdiri dari ada jam, kejadian jam berapa, kemudian ada magnitudenya berapa. Dari sini kedalamannya juga terlihat epicenternya lokasinya di mana. Dari processing ini kemudian akan masuk ke dalam server kita untuk kemudian didiseminasikan ke stakeholder ataupun ke PGR 7 Yogyakarta. Nah, dari monitoring tadi akan tampil di daerah ini di namanya data exchange. Di sini akan ada data-data informasi yang berhubungan dengan gempa yang terbaru maupun 1 jam yang lalu maupun yang sudah kemarin. Ini aktivitas kurang dari 1 jam yang saat ini, 1 jam saat ini warna hijau. Kemudian aktivitas 1 jam sampai 1 hari warna kuning, yang warna merah adalah aktivitas lebih dari 1 hari dari saat ini. Nah, data-data hasil analisis tersebut akan didiseminasikan ke stakeholder yang berhubungan dengan gempa bumi. Kemudian data ini setelah selesai akan dikirim ke melalui medsos. Yang saat ini kita tampilkan adalah data-data gempa bumi kita kirim ke PGR 7 Jogja karena kita ada di bawah PGR 7. Oke, untuk selanjutnya ada moda lagi sama, ini sebenarnya sama namanya. Kalau yang satu ini Syscom P3, yang ini GISView. Nah, kemudian yang ini moda diseminasi juga. Diseminasi adalah moda penyebaran data atau informasi gempa bumi yang hasil dari analisis tadi yang dikumpulkan. Kemudian ini adalah monitoring gempa-gempa yang telah terdiseminasi. Salah satu contoh adalah gempa bumi. Ini adalah event gempa yang ada, yang tercatat tanggal 5 Oktober 2020 jam 10.07.50 WIB, magnitudenya 5,1, kedalamannya 29 km, lokasinya ada di sekitar NTT dan tidak berpotensi tsunami. Informasi inilah yang akan disampaikan melalui media digital video broadcasting yang akan diterima oleh stakeholder untuk disampaikan atau diteruskan kepada masyarakat. Oke, dari sini kita akan berlanjut ke ini adalah WRS new generasi. Jadi dengan ini ada beberapa yang sudah terpasang di Jawa Timur. Dengan moda diseminasi ini diharapkan
informasi yang sampai ke stakeholder akan cepat sampai ke masyarakat yang membutuhkan. Dari ini ada informasi-informasi yang ini ada informasi gempa bumi yang dirasakan. Kita coba. Dengan WRS New Generasi ini diharapkan informasi dari BMKG yang dari analisis tadi sampai ke sistem ini didiseminasikan mungkin ke stakeholder yang ada di sekitarnya. Jadi yang sudah tercatat SMS-nya atau nomor HP-nya. Dari titik-titik ini akan kelihatan ya. Kalau kita klik, ini ada tanda bintang. Ini ada informasi tadi, kedalaman baik magnitudo gempa, kemudian kedalaman, kemudian waktu terjadinya, kemudian lokasi, kemudian 36 menit yang lalu. Ataupun di peta ini sama, di sini juga terjadi. Jadi ini sistem ini pada menit real time ini adalah event masuk tadi, event masuk sinyal masuk akan masuk ke dalam real time ini. Jadi pekerjaan di Pusat Gempa Nasional adalah tertampil di sini. Berarti kalau dulu bisa 5 menit awal dari gempa, dengan 2 menit ini sudah bisa tersampaikan. Tapi ini belum data valid karena nanti masih dianalisis, kemudian dianalisis akan menjadi informasi resmi BMKG yang tertampil di layar monitor. Selanjutnya selain informasi diseminasi, di sini juga ada peralatan latency detector. Latency detector adalah aktivitas kelistrikan udara yang ada di atas kita. Jadi ini tergantung informasi cuaca. Kalau di sini ada informasi cuaca berhubungan dengan awan cumulus nimbus, maka akan latency detector akan mencatat aktivitas itu. Kemudian satu lagi adalah ini intensity meter. Intensity meter adalah guncangan intensitas yang dirasakan di permukaan, baik itu di bangunan maupun dirasakan. Jadi intensity modified Mercalli. Jadi kalau ini ada event, kita anggap ini ada event, saya coba getarkan. Ini ada sensornya di sini di kolom. Kalau ada event gempa dengan getaran gempa umpamanya, maka di sini akan mencatat. Nah, intensity ini akan yang terbentuk menjadi peta shockwave atau peta guncangan yang kita sebarkan juga lewat informasi diseminasi. Kemudian mengenai kemarin ada isu tentang tsunami 20 meter. Tsunami adalah untuk tsunami yang 20 meter. Ini adalah zona-zona tadi, zona megatrust. Maka akan kalau dari simulasi secara akademik adalah digunakan untuk bagaimana kedepannya supaya ada mitigasi atau pencegahan terjadi korban yang lebih banyak. Dengan adanya simulasi-simulasi itu, maka masyarakat tetap waspada, tetap mematuhi himbauan untuk gempa bumi itu dari BMKG atau pemerintah maupun BPBD di tempatnya masing-masing. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Kami ucapkan terima kasih atas kunjungan Cak Bimo. Semoga informasi yang sangat sedikit singkat ini bisa membantu menyebarkan BMKG dalam rangka mitigasi atau diseminasi ke masyarakat sekitar kita. Terima kasih.